Saya mikir kayak bukan dukun lagi, anjing pelacak. Masa gue suruh ngendus-ngendus bajunya? Itu saya nggak langsung gitu. Sifatnya apa? Yang paling penting nulis sifat jeleknya. Dan percaya nggak, saya nulis sifat jeleknya 3 lembar kertas HVS. Bukan karena kelainan secara medis. Gimana mau punya anak, setiap tidur mamanya tidur di tengah. Cirut, tadi kan kita bicara tentang pasangan hidup Cici yang luar biasa juga ya, support, nggak mudah tentang hal itu. Artinya bicara tentang pencarian pasangan juga nih, Cici kan udah jalanin rumah tangga kan pasti udah lumayan ya beberapa tahun sampai anaknya kan sekarang juga udah gede-gede. Mungkin bagi kita yang anak-anak muda nih, ada tips and trick nggak sih Ci sebagai mungkin anak-anak Tuhan juga, gimana caranya untuk cari pasangan hidup? Iya, aku seneng banget ya kalau bicara soal pasangan. Soalnya aku ngelihat banyak anak-anak muda butuh jawaban. Kita itu kalau menikah kan sekali. Lu pasti nggak mikir kan mau menikah 5 kali. Pasti cuma sekali kan? Sekali. Nah karena cuma sekali kan kita nggak bisa retur. Jadi itu harus membutuhkan pertimbangan yang jauh lebih matang daripada milih jurusan. Kan gitu. Kita salah jurusan, orang bilang kalau salah jurusan lu sudah buang waktu berapa tahun, tapi lu salah pasangan seumur hidup, lu buang waktu. Nah saya sangat tidak setuju karena kalau orang sampai mengajari mencari pasangan hidup lewat hal-hal yang terlalu ngeroh. Dalam arti datang ke pendeta lalu bawa orangnya, bawa fotonya. Karena aku sering ngalamin gitu. Terus tanya, ini jodohnya anak saya enggak? Ya saya jawab, mana gue tahu. Bahkan ada yang bawa bajunya. Tolong Bu dibawa tidur, siapa tahu Tuhan memberikan ide. Jadi dalam kayak hati dukun. saya mikir kayak bukan dukun lagi, anjing pelacak. Masa gue suruh ngendus-ngendus bajunya. Ini orang gila banget gitu kan. Jadi menurut saya memilih pasangan hidup itu adalah hal yang sangat rasional sekali. Artinya harus melibatkan akal sehat kita. Love is not blind. Gak boleh love is blind. Jadi kita harus melibatkan rasio, pertimbangan. Saya setuju dengan pandangan orang lama. Bibit, bebet, bobot. Sebuah pernikahan itu ibarat orang mau membangun rumah atau mau pergi berperang, kata Alkitab. Sebelum pergi berperang, lu hitung dulu semuanya. Siap enggak? Aduh kemahalan ini, aku enggak sanggup. Sama ketika saya dengan suami saya, pertama kali, itu saya enggak pakai hukum ngeroh. Saya mulai kenalan, dia nembak, terus kemudian itu saya enggak langsung gitu kan. Walaupun agak susah yang mendekatin saya, jadi kan harusnya langka gitu kan, langsung aja sikat ya kan. Tapi saya enggak mau karena saya punya keluarga sendiri, rumah tangga orang tua saya divorce kan. Jadi saya nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Saya mempelajarin suami saya, melihat dia ketika dia interaksi sama orang-orang, melihat dia, oh ternyata dia begini-begini. Kita perlu banget untuk objektif sekali. Jadi harus saya tulis, semua saya tulis. Sifatnya apa? Yang paling penting nulis sifat jeleknya. Dan percaya nggak, saya nulis sifat jeleknya 3 lembar kertas HVS. Dan ketika melihat 3 lembar kertas HVS, aku udah siap. Untuk itu saya membutuhkan 4 tahun sampai saya bilang yes. Jadi dari jarak dia nembak, saya baru jalan. Itu 4 tahun. Anak muda sekarang enggak. Langsung tembak, langsung yes. Pasang di Instagram. Romantis, bahkan saya sampai heran. Baru jadian bikin akun Instagram khusus. Dia sama pacarnya. Sekarang enggak sampai setahun putus. Malu kan? Malu. Saya ngomong sama anak saya, besok kamu enggak boleh pasang Instagram mengenai pacar kamu. Kamu baru boleh pasang Instagram ketika kamu udah mau menikah. Malu loh.
Terutama kita cewek loh. Sekarang aku tanya nih sama kalian. Kalau kalian punya cowok nih, misalnya lu ya, pasangan ini, pasang Instagram, putus, ganti baru, pasang lagi. Sekarang gua tanya, ceweknya mau nggak kalau dia udah sampai 5 kali? Kita jadi mikir kan, ini bekas banyak ini. Iya juga ya. Iya. Loh, kalau Iya, saya iya, nggak mau ya, kalau anak muda sekarang nggak tahu. Tapi kalau saya menjadi big question, kenapa lu sampai 5 kali? Kenapa kamu buru-buru asal-asal nembak aja? Kan gitu toh. Jadi kita harus benar-benar bibit bebet bobot kelemahannya dia. Nah itu sebabnya, nih anak-anak cewek ya, saya ajarin nih. Kalau putri-putri, cewek-cewek, kalau ditembak dan lu seneng, saya sarankan jangan langsung eksklusif. Kemana-mana berdua, dunia milik berdua, sok-sok gitu ya. Terus kemudian gandeng tangan, jangan. Karena apa? Kalau kamu jalan seperti itu, kamu tidak akan pernah lihat dia punya kelemahan. Karena kalau orang pacaran, semua pasti yang dia kasih lihat yang bagus. Kamu gimana cara tahu dia punya kelemahan? Biarkan, jangan eksklusif, inklusif. Artinya tuh gini, lu tahu dia seneng sama lu, dan dia juga tahu lu seneng sama dia. Sama-sama suka. Mulai bilang, kita jangan jalan langsung. Jadi disitulah kalian berteman sama banyak orang, jangan berdua. Pokoknya tahu sama tahu, kita punya attention khusus buat dia juga punya attention khusus. Jangan ditunjuk-tunjukin. Nanti kalau nggak jadi, lu nggak laku gitu kan, rugi toh. Jadi lo iya ini strategi gitu loh. Jadi pokoknya sama-sama tahu tapi inklusif. Jadi banyak orang. Karena ketika kamu banyak orang, pasti ada momen-momen di mana dia tidak akan bisa sembunyikan 100%. Lu akan tahu, oh ternyata dia pelit. Oh ternyata dia ini orangnya suka marah. Oh ternyata dia ini orangnya nggak terimaan. Nah itu yang kamu perlu perhitungkan. Dan setelah aku catat di 3 lembar HVS, aku tuh mulai mikir gini, pertanyaan saya cuma satu. Aku siap nggak menghabiskan setiap hari sama model gini? Terus aku nangis, aku nggak siap. Aku nggak siap Tuhan, aku nggak siap. Jadi itu butuh 4 tahun. Dan ketika 4 tahun kita tuh banyak inklusif, banyak grup. Jadi nggak berdua. Sampai teman-teman tuh nggak ada yang tahu loh. Kalau kita ini suka sama suka. Nggak ada yang tahu. Baru tiba-tiba 4 tahun kita jadian, nggak lama kita tunangan. Jadi yang paling penting itu kamu harus dapetin pasangan kamu itu ketahuan sifat jeleknya. Kalau yang bagus, lu enggak perlu persiapan. Yang jelek kamu perlu persiapan. Itu aja setelah menikah 5 tahun pertama saya masih banyak yang shock. Cara-cara sederhana, simple dari kebiasaan saya ini orangnya sanguin. Jadi seringkali enggak rapi. Dia terlalu bersih, stres loh saya. Stres banget, kebalik. Terus setelah 23 tahun menikah, sekarang dia yang terkhamiri. Jadi sekarang yang dia keracunan sama saya, dia yang ikut berantakan. Dominan Cici. Dominan saya gitu ya. Itu nanti imbasnya beda-beda. Tapi kan yang penting itu bukan sesuatu yang krusial. Betul. Yang penting karakter-karakternya kita udah tahu duluan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi pelajarin keluarganya kayak apa gitu loh. Cara keluarganya berinteraksi itu kayak apa. Tempo hari ada jemaat yang datang nangis. Dia ngomong saya ini seburu menikah karena udah umur 29. Cewek kan merasa itu udah mulai telat kan. Cowok ini datang, aduh baik banget. Kita paling serem loh kalau ketemu orang yang pinter main drama loh. Pinter main drama. Aduh itu serem banget loh. Dia tuh baik banget sama papa mamanya. Kalau datang ke rumah mau ngapel gitu ya, auditing, dia bawa makanan. Terus dia tanya sama mamanya si cewek, Ai jangan capek-capek, Ai capek ya, ini tak bawain makanan. Oh papa mamanya langsung jatuh hati gara-gara dibawain nasi goreng. Baru menikah 3 bulan, ini gigi udah rontok, ininya biru, datang nemuin saya ini biru-biru. Dia jadikan sansak tinju loh. Waduh. Makanya ngeri banget, jadi jangan tertipu, namanya orang PDKT itu semua pasti bagus. Dia nggak akan berani kentut di depan lu. Nggak akan berani kan, kentut dia tahan. Dulu suami saya kita bareng-bareng dia nggak pernah kentut-kentut loh.
Setelah menikah sering kentut tuh. Tapi itu kan bukan krusial. Iya, iya. Yang paling vital itu yang kita udah siap, karakternya dia kayak apa. Kira-kira seperti itulah, takes time lah. Pelajarin secara inklusif, paling penting. Karena karakter susah berubah ya. Orang Jawa bilang watak sama watuk itu beda. Watuk bisa diobatin, kalau watak susah. Jadi kamu harus menganggap bahwa dia nggak akan berubah sampai selama-lamanya. Yeah. Lebih aman gitu. Jadi kamu ready. Kalau dia berubah berarti kan kamu nggak perlu persiapan kan. Jadi persiapkan diri, modelnya udah gini nih. Sampai 50 tahun ke depan kayak gini nih. Kamu harus siap untuk itu. Sebab kalau enggak ngeri. Pelajarin semua kerjanya. Dia bisa kerja enggak, dia mau kerja enggak. Cowok-cowok kalau ngelihat cewek juga perhatikan dia cerewet enggak, dia bisa diajak susah enggak. Jadi cari cewek juga harus yang bisa diajak susah ya. Cewek bilang, oh lu nyari cewek yang bisa diajak susah, berarti lu nggak mau bertanggung jawab. Enggak, tapi kita perlu, namanya orang, nasib itu kan nggak tahu. Kadang roda bisa di atas, suatu-waktu kita roda di bawah. Yeah. Kalau pasangan kita bisa diajak berjuang, itu akan menjadi satu nilai plus buat kalian. Jadi harus pelajarin, keluarganya kayak apa, pelajarin semua. Karena lu kawin nggak sama dia doang, lu juga kawin sama keluarga gitu kan. Jadi ada satu cowok nih, sampai dia setelah menikah sampai hari ini nggak punya anak. Bukan karena kelainan secara medis. Gimana mau punya anak? Setiap tidur mamanya tidur di tengah. Nah itu lu tahu dari mana yo? Lu hati-hati, cewek kalau ada ketemu anak mami, coret. Serem. Maminya nggak bisa lepas dari dia dan dia bisa lepas dari maminya sampai dia menikah tidurnya di tengah-tengah. Gila banget nggak? Emang kayak Bunda Maria minta keluar bayi dari Roh Kudus. Bahaya banget gitu. Jadi pelajarin semuanya. Bagaimana dia punya relationship sama orang tua. Semuanya. Nah itu bisa terjadi kalau kita inklusif loh ya. Nggak eksklusif. Dicatat guys. Ingat baik-baik. Baik-baik. Ya. Tapi poin plus juga ya Ci ya. Kadang-kadang Kenapa? kalau dapat pasangannya tuh bahkan yang bisa support sekali lagi untuk panggilan kita kan nggak gampang juga ya Ci ya. Kadang-kadang Oh iya. ya. Tapi mungkin bisa dijadikan salah satu alat nih. Alat untuk ngukur misalnya ya. Oke. Kepribadian tuh kan ada 4. Ini alat yang paling gampang. Sanguin, koleris, melankolis, flegmatis. Nah, kalau kalian sendiri nggak tahu gue apa, cari tahu gitu loh. Saya nggak tahu. Wah gawat ini. Kalau kerjaan lu marketing, maka harusnya lu sanguin. Tapi nggak tentu juga. Sanguin itu orangnya tuh rame. Party people, nggak ada lu nggak rame. Dan sanguin itu orangnya nggak suka yang mikir panjang. Pokoknya sikat aja. Tahu-tahu kebentur. Gitu sanguin. Kalau koleris itu lebih mimpin, ngatur. Melankolis itu lebih mikir, detail. Orang akuntan misalnya ya, detail-detail itu melankolis. Flegmatis itu cuek. Nah ada istri sanguin ya. Nah aku selalu kasih ilustrasi nih, aku paling suka gambaran ilustrasi gampang orang kebakaran, ada kebakaran. Sanguin tuh bagian teriak, kebakaran mampus, kebakaran habis, kebakaran. Udah panik duluan itu sanguin. Koleris gini, cepat telepon pemadam kebakaran, kamu nyalakan keran, kamu ambil timba, kamu begini-begini. Langsung rasionya, logikanya jalan, ngatur. Nah ini cocok jadi pemimpin. Melankolis gini, bentar. Jangan buru-buru semprot, kamu harus tahu kayu apa. Kayu jati, kayu kamper, kayu merah. Kayu merah, kalau kamu salah siram, itu kamu tambah roboh cepat. Bahaya. Keburu kebakaran habis ya. Jadi terlalu mikir. Nah kalau flegmatis ini yang paling seru. Di mana kebakarannya? Di situ. Masa? Iya. Kapan? Lu sekarang. Oh. Tell me. Telat mikir. Nah kamu bayangin ya istri sanguin. Married sama suami flegmatis. Seru ya. Ini ada yang konseling sama aku sampai mau cerai. Saya langsung tahu dari ceritanya, saya bilang ibu sanguin, bapak flegmatis. Mau bayar uang pembantu nih. Pak, ini besok bayar uang pembantu gimana nih, kita gak ada duit. Panik kan sanguin. Besok,
Iya besok. Ya lihat besok lah. Kan masih besok. Besoknya, ini gimana udah hari ini? Belum ditagih kan? Ya memang belum. Ya udah belum ditagih. Nanti beneran ditagih, jengkelin ya. Beneran ditagih, gimana nih Pak udah ditagih? Ya gimana lagi, nggak ada duit. Apa makanya cari kerja dong? Cari di mana? Ya tanya sama teman-temannya Papa. Teman siapa? Ya teman si A, si B, si C. Nggak ada. Mereka nggak ada kerja. Mereka nggak punya. Orang flekmatis itu adalah tipe orang yang harus kamu dorong. Kamu tendang. Dia pendamai banget. Jadi orang flekmatis itu susah sakit hati. Jadi kalau di mall ada orang yang gini, sanguin akan panik. Kenapa ya? Dia kok nyuekin saya salah apa ya? Itu sanguin. Koleris, kurang ajar dia pikir dia cuman dia yang bisa begitu. Gue juga bisa. Nah, itu kolerik. Melankolis, sebentar. Aku pertemuan terakhir sama dia ngomong apa ya? Dia detilin, cocok nih jadi detektif. Flekmatis, mana? Enggak, dia nggak kelihatan aja, dia nggak lihat kita. Nggak kerasa dia, makanya dia jarang sakit hati. Jadi kalau suami flekmatis, istri flekmatis, itu rumah tangga aman, damai sejahtera. Cuman kelemahannya flekmatis itu jarang punya ambisi. Jadi ya nggak maju-maju, pokoknya ada duit sekian sama-sama puas. Tapi ya it's okay lah, sama-sama happy. Tapi istri sanguin, suami flekmatis, kalian bisa bayangkan nggak nightmare-nya. Jadi banyak pertengkaran terjadi karena kita tuh nggak ngerti kepribadian pasangan kita. Jadi kalian waktu mau cari pasangan, kalian harus tahu ya. Kalian harus tahu, lu sanguin, dia apa. Nah lu harus tahu kelemahannya sanguin dan kepribadian yang lain tuh harus kalian pelajarin. Nah dari situ minimal, bukan berarti nggak mungkin bertengkar. Kalian bisa mengurangi tekanan-tekanan dan tegangan yang terjadi. Jadi rumah tangga tuh bisa lebih baik gitu lah. Kira-kira seperti itulah Laras. Luar biasa nih poinnya. Luar biasa. Oke, Ci. Kalau bicara tentang panggilan hidup, apakah itu adalah sesuatu hal yang mungkin bicara tentang pelayanan di gereja aja nggak sih, Ci? Kadang-kadang. Oh enggak dong, jelas enggak. Apakah panggilan hidup itu cuma sebatas menjadi pendeta, menjadi worship leader? Enggak lah. Okay. Setiap orang, saya yakin Tuhan menaruh di dalam hidupnya satu tujuan, satu destiny. Nah itu bisa aja berupa misalnya dia akan menjadi seorang chef. Oke. Dia akan menjadi seorang insinyur atau dia bahkan mungkin simple. Hidupnya cuman buat misalnya ibu rumah tangga. Lo jangan bilang ibu rumah tangga bukan panggilan juga loh. Oke. Saya ingat punya teman yang luar biasa dari SMP sudah tahu panggilannya. Kamu besok cita-citanya apa? Jadi ibu rumah tangga. Dia jauh lebih baik daripada saya yang waktu itu enggak tahu apa yang saya kejar. Jadi ibu rumah tangga itu juga nggak gampang. Jauh lebih sulit, ya kan? Kelihatannya cuman begitu. Jadi ada yang memang dia cocoknya cuman ibu rumah tangga. Maksudnya di mata Tuhan dengan segala karakternya, dengan segala kepribadiannya, kan ada yang dapat 5 talenta, 2 talenta, sesuai dengan kapasitas. Jadi jelas bukan cuma di gereja, tapi apapun bentuknya, saya percaya tujuan akhirnya akan untuk memuliakan Tuhan. Yes. Itu yang saya tahu, karena Tuhan yang nenun kita. Jadi Tuhan mau apapun yang dia taruh di hidup kita, dia investor kan. Dia investor. Jadi dia berharap ini akan kembali ke dia juga kan. Untuk kemuliaannya dia. Jadi tidak harus ya Laras. Panggilan bisa macam-macam bentuknya. Berarti kan itu masuknya ke janji Tuhan juga atas hidup kita ya. Hitungannya ya. Saya pernah nonton khotbahnya Cici yang bahas tentang janji Tuhan tuh. Cici pernah bilang kalau Tuhan udah mengeluarkan perkataan janjinya atas hidup kita, maka pasti tergenapi. Ya. Nah, saya penasaran nih, ada pertanyaan pribadi tuh. Kira-kira gimana kita tahu Tuhan perkatakan janji apa buat kita? Oh, kalau saya itu gini contohnya ya. Misalnya nih saya lagi suntuk nih. Soal besok bayar tagihan misalnya. Lalu saya ke gereja nih. Pendetanya khotbah.
Tiba-tiba khotbahnya gini. Jadi engkau, kalau hari ini bingung soal tagihan. Nah pendetanya kan nggak tahu gua. Iya. Langsung aku merasa gini, kok kayaknya dia ngerti aku ya, gitu kan. Nah bagi saya, mungkin bagi orang lain mereka bilang itu kebetulan. Bagi saya menganggap itu Tuhan berbicara. Oke. Karena pas soal tagihan. Bagi saya, terserah orang mau bilang gua GR, tapi saya menganggap bahwa Tuhan janji saya akan selamat melewati tagihan kali ini. Nah itu maksud saya. Jadi itu janji Tuhan buat saya. Nah tahu bener apa enggak? Enggak tahu. Sampai waktu membuktikan. Kayak gitu kira-kira. Saya enggak tahu itu bener enggak atau gue yang GR. Saya enggak akan tahu. Sampai waktu yang akan menunjukkan. Itu salah satu contoh. Oke. Berarti kayak mungkin ada dapat clue-clue gitu kali dari Tuhan gitu ya. Jadi kitanya yang harus oh ini kayaknya gini nih gitu. Kalau saya sih simple, kok pas ya gitu. Kalau saya prinsipnya simple, kok pas banget ya. Aku lagi stres nih mikirin tagihan. Kok pas khotbahnya ngomong soal tagihan gitu loh. Kayaknya seakan-akan terlalu kebetulan. Nah itu buat saya percaya ada keterlibatan Tuhan untuk pakai pendetanya untuk ngomong ke saya. Kadang-kadang WhatsApp juga dipakai. Misalnya gini, saya ini lagi suntuk. Karena beberapa tahun lalu saya ngalamin sakit kepala. Dan selama 8 bulan sakit kepala itu enggak berhenti. Lalu saya tuh ngomong gini sama Tuhan, hari itu saya benar-benar stres. Ada sebuah ketakutan, takut mati ya. Dan hari itu, tapi saya memutuskan biarpun takut saya harus cek. Dan ketika mau cek MRI itu, saya ngomong gini, Tuhan, saya terus terang takut. Kalau saya mati anak saya masih kecil. Kalau boleh bicaralah Tuhan. Dengan cara yang bisa saya mengerti. Tiba-tiba waktu itu BlackBerry ya. Jadi belum WhatsApp. Tiba-tiba bunyi. Ping gitu kan. Pas dibuka saya kaget. Orang kirim ayat. Bunyinya begini. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau. Loh kok pas banget. Karena aku lagi mikir, Tuhan, masa aku nih mau mati kah? Gak lama, hanya hitungan sepersekian detik. BlackBerry itu bunyinya masuk, message-nya bunyinya seperti itu. Bagi orang lain, itu kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Saya percaya Tuhan lagi berbicara melalui alat gadget itu. Dan ketika saya periksa MRI, hasil keluar ternyata benar. Gak ada apa-apa, bersih. Jadi itu cara saya, gitu. Oke. Nah, sama di khotbah itu, Cici ada bilang kalau janji Tuhan tuh kebagi dua. Oke. Ada yang udah tergenapi tanpa kita harus ngapa-ngapain. Terus juga ada juga yang harus kita melakukan sesuatu untuk menggenapi hal tersebut. Iya. Nah, kita bedain dua ini simpelnya gimana sih, Ci? Jadi kebanyakan, mayoritas terbesar, apa yang dikatakan janji Tuhan di Alkitab, kebanyakan membutuhkan respon kita. Yang benar-benar tanpa usaha kita, dan itu akan digenapi, contohnya adalah tentang kedatangan Tuhan. Lu bikin apa, enggak bikin apa, Tuhan akan tetap datang. Lu siap, enggak siap, Tuhan akan tetap datang. Tapi kalau janji misalnya kelimpahan, janji jodoh, janji dapat rumah tangga, janji dapat berkat tertentu, semua kebanyakan harus memakai respon. Jadi yang enggak perlu respon kita adalah janji yang seperti kedatangan Tuhan itu. Kira-kira seperti itu. Karena sebagian besar harus ada respon kita. Karena firman Tuhan bilang gini, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita tetap harus ada perbuatan yang kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, paling sekian dulu ya untuk podcast kita hari ini. Terima kasih banget untuk Cici yang sudah menyempatkan waktunya. Thank you banget, Ci. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa sih, teman-teman ya. Kita diajarin buat panggilan hidup juga, bahas tentang jodoh juga. Sampai pada akhirnya ini pembahasan tentang sharingnya Cici kemarin nih. Jadi buat teman-teman wajib banget jangan di skip, nonton dari awal sampai akhir nih. Betul banget. Nah,
Oke, mungkin untuk teman-teman yang merasa butuh untuk dilayani, di deskripsi kita ada nomor yang bisa teman-teman kontak. Jadi nanti akan ada PIC kita yang bakal ngelayanin teman-teman langsung. Jadi oke, paling segini aja dulu untuk hari ini. Oke. See you in the next podcast. Bye guys. Bye. Thank you. Thank Thank you you. semuanya.